Saya ingin mulai dari Mas Ahmad dulu kali ya. Baik, boleh. Mas, kalau kita bicara ijazah Jokowi, saya membayangkan jadi mimpi buruk loh Mas, untuk Mas Ahmad. Kenapa? Sekian tahun silam kan Mas Ahmad juga mendampingi Gus Nur kan ya. Dan suka tidak suka, fakta hukumnya adalah kalah kan. 6 tahun hukuman untuk Gus Nur. Turun menjadi 4 tahun. Kasasi ditolak MA. Terkait dengan Dan kenyataan baik yang hari ini ingin saya tegaskan kembali sebagai sebuah fakta yang kami syukuri, yakni bahwa hari ini publik, masyarakat membersamai perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Artinya boleh saja otoritas kekuasaan memenangkan perkara ini dengan memaksakan klien kami sebelumnya, Bambang Tri dan Gus Dur, dianggap mengedarkan bohong tentang ijazah palsu. Walaupun sepanjang 6 bulan persidangan tidak pernah hadir itu barang yang asli. ijazah itu tidak pernah hadir. Dan itu sudah diperintahkan oleh hakim agar dihadirkan. Dan perintah hakim keluar kepada jaksa. Oke. Kepada jaksa selaku pihak yang menuntut. Di tahun berapa? Tahun 2022. Tapi tidak pernah muncul. Artinya saya tidak melihat ini sebuah mimpi buruk, justru ini kenyataan yang baik. Dan bahkan mungkin boleh jadi ini menjadi mimpi buruk Saudara Joko Widodo, bahkan sebentar lagi bisa menjadi kenyataan buruk bagi Saudara Joko Widodo jika dia tidak bisa membuktikan ijazahnya asli. Sementara sisi yang lain, dia berusaha mengkriminalisasi rakyat, anak bangsa yang berusaha dengan ilmunya, kapasitasnya untuk meneliti sebuah objek peristiwa yang kemudian dinarasikan sebagai menghinakan dirinya sehina-hinanya, juga merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Tetapi dalam prosesnya di Polda Metro Jaya, pasal yang dilaporkan Saudara Joko Widodo tidak saja delik aduan, yakni pasal 310, 311 dan 27A Undang-Undang ITE, tapi juga diselundupkan pasal-pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, yang kami baca motifnya adalah ingin menahan orang dengan status tersangka, karena di dalam KUHP kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun itu bisa ditahan. Pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 2004 itu ancamannya 12 tahun penjara, 32-nya adalah 8 tahun penjara. Itu satu soal. Soal kedua yang saya ingin tegaskan adalah, tentu kita semua bertanya ya, mohon maaf saya meminjam publik lah bertanya, hari ini kenapa sih ijazah Saudara Joko Widodo itu tidak pernah mau ditunjukkan kepada publik? Narasi awal dia menyatakan tidak ada kewenangan Anda meminta dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan. Baru kemudian ada narasi tambahan, tidak akan memperlihatkannya kecuali atas perintah pengadilan. Walaupun sebelumnya sudah ada perintah pengadilan, nggak pernah muncul ini barang. Tapi bukankah di Solo sudah diperlihatkan kepada, bahkan juga sehingga saya kan didatangi oleh massa dari TPU. Itu tidak diunjuk. Makanya jawaban Saudara Joko Widodo ketika kawan-kawan dari TPUA, yakni Bung Rizal Fadilah saat itu ya, Damai Hari Lubis dengan koordinator Rani, mempertanyakan ijazah, datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Bahasa yang disampaikan kan tidak ada kewenangan Anda kalian untuk meminta kepada saya, dan tidak ada kewajiban hukum bagi saya untuk memperlihatkan ijazah saya. Maka hari ini saya meminjam narasi bahwa publik patut mempertanyakan setidaknya 2 kesimpulan yang mungkin hadir di benak publik. Yang pertama, barang ini memang tidak ada. Makanya Saudara Joko Widodo berusaha memperpanjang area pertarungan, tidak langsung fokus pada pokok permasalahan, yakni dengan menunjukkan ijazahnya, karena kekhawatiran publik akan tahu bahwa ijazah ini bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja ijazah ini benar, ada. Tapi Saudara Joko Widodo memperlama proses itu sehingga apa? Perseteruan anak bangsa makin menjadi-jadi. Dan ada manfaatnya apa? Ya bisa jadi manfaatnya justru akan mengadu domba anak bangsa. Saya belum bisa paham. Jokowi memperpanjang masalah, mengulur-ngulur waktu untuk memperlihatkan ijazah. Nah, yang pertama karena ijazah itu bodong kemungkinannya. Yang kedua boleh jadi ijazah itu asli. Tetapi kita justru bisa membaca ada niat jahat kalau begitu. Kenapa kalau ijazah asli? Apa manfaat bagi Jokowi mengadu domba justru anak itu kita bangsa? Pertanyakan. Kenapa harus memperlama tidak menunjukkan ijazah itu? Kenapa harus pakai ya narasi meminjam otoritas UGM, meminjam otoritas kuasa hukum, meminjam otoritas dari Mabes Polri, yang faktanya kemarin setelah ada pengumuman dari Baris Krim Mabes Polri, publik masih terus mempertanyakan, bahkan mempersoalkan proses di Mabes Polri itu sendiri. Kritiknya sudah begitu banyak di sosial media. Dan manuver-manuver Jokowi itu Mas Ahmad anggap sebagai bentuk atau cara untuk mengadu domba anak bangsa. Bahkan saya melihat lebih jauh. Saudara Joko Widodo itu kalau filosofinya seperti seekor ayam yang disembelih, yang sedang menuju ajalnya, sehingga dia kebingungan mencari langkah apa untuk mempertahankan nyawanya yang sebenarnya ajalnya juga sudah hampir sampai. Itu dalam konteks filosofi. Secara hukum, saya meminjam apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asidiki. Kalau tidak ada motif untuk mempersoalkan anak bangsa, kalau persoalannya adalah ijazah saja, apakah itu sah atau tidak, ini kan sudah dijelaskan oleh Prof. Jimli dan saya sependapat. Ini kan ijazah itu kan besiking,
produk keputusan tata usaha negara. Sehingga yang punya wewenang adalah pengadilan tata usaha negara. Tidak ada kaitannya dengan pencemaran, dengan sesuatu yang berkaitan dengan fitnah dan seterusnya. Tapi memang ada problem kalau kita persoalkan melalui PT-UN Besiking, ya kan sudah lewat waktu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat itu. Maka saya juga setuju sependapat kalau hari ini ada gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Surakarta, dan itu pula yang disampaikan Prof. Jimli Asidik, memang perkaranya sekarang beralih kepada peradilan umum, di peradilan perdata tentang ada tidaknya dugaan perbuatan melawan hukum terhadap penerbitan, proses dan penerbitan ijazah itu apakah sah atau tidak, bukan meminjam otoritas pidana Bareskrim yang kemudian dinarasikan itu asli, padahal itu hanya soal masalah identik atau tak identik, tidak ada otentikitas. Kita jalan satu persatu ya. Jadi Mas Ahmad mengatakan poin pertama, sepertinya ijazah itu memang tidak pernah ada. Atau yang kedua, inilah cara strategi Jokowi memperpanjang masalah agar dia terus dapat spotlight, kemungkinan juga indikasi kepanikan atau cara adu domba semacam itu. Kita challenge satu persatu. Ya, boleh. Silakan. Bang Rifai, sederhana saja dulu. Satu kata saja. Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM untuk Joko Widodo? Saya sudah lihat. Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan meriksa? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu lebih asli kurang atau waktu tidak. kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas. Jadi, oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Kita pelajari, terus, oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobat udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malam waktu itu. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami ditunjukkan pun tidak akan selesai. Jadi ada beberapa kajian waktu itu ya. Pertama, secara hukum tidak ada kewajiban kita untuk menunjukkan, karena ini sesuatu yang dikecualikan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 dan 19. Plus jangan lupa ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ijazah masuk dalam PDB. Lalu kedua, kalau ditunjukkan, apakah menyelesaikan masalah atau menambah persoalan. Lalu kita hitung, wah ini ditunjukkan hanya untuk menjadi besar. Ketiga, waktu itu kita melihat kalau ditunjukkan kasihan untuk pejabat-pejabat yang lain. Karena dengan akhirnya jadi presiden kan, setiap orang komplain, saya curiga kamu bukan warga negara Indonesia, tunjukkan. Saya curiga dengan ijazah kamu, tunjukkan. Sebagai contoh, jangan sampai juga nanti suatu saat Pak Wapres zaman Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Kiai Haji Maruf Amin, dituding, Anda bukan beliau kan Ibnu Khaldun sama Ponpes Tebu Ireng. Nanti dipersoalkan, mana ijazah dari Ponpes Tebu Ireng yang saya mau lihat. Kalau begitu dibudayakan kan menjadi sesuatu yang tidak baik. Gitu. Apalagi konteksnya tidak jelas. Ya. Tapi kalau penegak hukum yang meminta, kita kooperatif. Tadi kan sudah dikatakan, ada perintah dari pengadilan kepada jaksa sekian tahun lalu agar memperlihatkan ijazah itu. Kalau perkara yang di Solo, kita nggak pernah ikut. Itu yang menangani bukan Pak Jokowi. Itu clear ya. Pak Jokowi bukan pelapor, kami tidak terlibat, itu yang menangani pihak kepolisian. Ya. Kalau Bang Rifai kan tadi mengkhawatirkan bahwa seandainya diperlihatkan ke publik, ini justru akan memperpanjang masalah. Betul. Buat semakin gaduh. Tapi saya justru merasa, ketika Joko Widodo tidak kunjung memperlihatkan ijazah palsunya, justru ini, bola panas ini terus melebar kemana-mana. Ya, apa nggak percaya dengan lembaga-lembaga wartawan nih yang independen? Apa kita nggak percaya mereka sudah lihat langsung di Solo? Lembaga kepolisian, apa nggak dipercaya? Wartawan bisa lihat, tetapi wartawan juga tidak punya kompetensi dan pada untuk saatnya, menguji itu. Pada saatnya nanti di pengadilan akan tunjukkan Pak Jokowi kan janji. Kalau diminta hakim, kami akan tunjukkan. Hakim yang minta ya. Nah, di sisi lain begini juga, soal menunjukkan ini gitu ya. Saya itu udah prediksi dari 2 tahun yang lalu, Bang. Dan terbukti pada saat UGM, bayangkan, lembaga sekelas UGM menampilkan ijazahnya di layar besar, di kampus resmi dengan alumni dan ada dekan dan rektor, sudah menjelaskan, bukan diselesaikan. Sebenarnya kalau yang normal nih, nggak ada kebencian, penjelasan UGM enough dong.